Pakai ini. Itu ke sana, Ustaz. Kalau ini yang di sini. Oh. Ini nyala. Ya. Nyala. Itu mau ke sini. Nah, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, teman-teman semuanya, juga ibu-ibu, kita mulai lagi kajian rutin kita insyaallah setelah sempat vakum ya beberapa bulan ke belakang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Taib, bagaimana Ustadz? Sekarang masuk pembahasan Hadis ke-11. hadis yang ke-11. Silahkan disiapkan semua catatannya atau sambungan catatannya. Kemarin kita sampai hadis yang ke-12 ke-10. 10 dan sekarang memasuki hadis yang ke-11. Baik, waktu dan tempat Ustadz, tafadhol maskurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap syarah atau penjelasan atau anotasi dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di malam ini kita sampai kepada hadis yang ke-11, salah satu hadis yang pendek di Arba'in Nawawi. Bukan yang terpendek, tapi yang pendek. Yang terpendek, la tagdob. Hadis la tagdob, jangan marah. Walaupun diulang 3 kali, tapi itu yang paling pendek. Yang paling pendek juga adalah hadis la dororo wala diroro. Tidak ada atau tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kalau yang sekarang kita bahas adalah termasuk hadis yang pendek plus nanti hadis yang ke-12 juga termasuk hadis yang pendek. Tapi kaedah beragama yang utama termasuknya. Hadis yang ke-11 ini itu berkaitan, bahkan boleh jadi hadis ini sebagai kelanjutan dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-6. Jadi hadis yang ke-6, sedikit review, adalah
tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang yang halal. Al-halalu bayyin. Yang halal itu jelas, gamblang, nyata, diketahuinya. Pertama itu. Yang kedua, wal haramu bayyinun. Demikian pula yang haram, jelas, gamblang, nyata, diketahuinya. Dan di antara yang 2 yang jelas, gamblang tersebut ada yang samar-samar, yaitu wa bainahuma mustabihat. Ada al-mutasyabihat. Hal yang bikin samar, bikin tidak jelas, bikin ragu. Nah, di hadis yang ke-6 ini dilanjutkan di hadis yang ke-11 ini. Jadi sebagai catatan bahwasanya hadis yang ke-6 ini terkait, hadis yang ke-11 ini terkait dengan hadis yang ke-6. Ini hadis ke-11. Nah, ini berkaitan dengan hadis ke-6. Ini sebagai dasar. Oleh karena itu di banyak syarah hadis arba'in agak pendek. Bahkan kalau kita berkaca kepada hadis yang ke-6, walaupun dasarnya tentang makan dan minum, tetapi berlaku untuk semua. Maka di hadis yang ke-11 ini juga dalam makan dan minum, perhatikan hadis yang ke-11 ini juga. Ada yang mau baca dulu silahkan, seperti biasanya. Ya silakan, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ustaz Zamzam. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Jadi hadis ke-11 ini seperti tadi dikatakan, kalau teksnya saja termasuk yang pendek. Tetapi ada pengantar yang luar biasa. Di sini dikatakan hadis ke-11 ini an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ini? Yaitu Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Abu Muhammad itu adalah Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib. Jadi nama yang abu-abuan, kalau perempuan atau ibu-ibu umu-umuan, itu namanya adalah nama keluarga. Nama family, keluarga. Kalau Abu Janda keluarga janda tuh. Nah, ya karena dia katanya seperti itu pengennya. Dia menisbatkan kepada nama dia Abu Janda Al-Bollywoodi. Karena dia ingin mengejek, katanya ada orang ISIS yang namanya mirip seperti itu kan, begituan. Itu. Kemudian di sini ada siapa sih? Abu Muhammad. Siapa itu Al-Hasan? Ada lagi. Di sini dikatakan sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan itu bukan hanya dikaitkan kepada keluarga, kepada bapak, tapi kepada kakek juga. Makanya ada ulama yang fulan al-jad, fulan al-hafid. Si A sang kakek, si A sang cucu. Nah, kan seperti itu. Biasanya itu. Jadi kemuliaan itu dari keluarga itu sampai yang paling atas dan juga nanti paling bawahnya. Lalu
ada faedah yang utama. Siapa itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kan orang punya cucu itu banyak atau ada beberapa. Ternyata di sini ini bagian dari manusiawi yang ini karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Dan manusia itu punya hati, dan hati manusia itu nggak bisa dibohongi. Pasti ada yang lebih dicondongi. Termasuk dalam hal ini adalah yang disayangi. Nah, siapa itu Abu Muhammad? Siapa itu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Yaitu cucu Rasulullah. Siapa lagi? Masih ada pertanyaan. Ternyata di sini katakan wa raihanatihi. Ternyata ini adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar cucu, tapi yang paling disayangi. Nggak adil dong, bukan. Dasar landasan adalah menyayangi semuanya. Tapi Allah memberikan kita anugerah hati adalah pasti akan ada yang dicondongi. Akan ada yang lebih disayangi. Hukum asalnya harus sayangi semuanya, tapi ada saja. Dan ini nggak salah. Ini salah satu buktinya dari faedah pengantar di hadis ini. Raihana. Di dalam penjelasan hadis, kenapa disebut kesayangan atau raihana? Kalau asalnya raihana itu yang semerbak, mewangi. Kan merek minyak wangi biasanya raihana gitu kan. Artinya apa? Wangi semerbak. Iya, yang disayangi kan. Kita itu suka bunga banyak. Tapi yang baunya semerbak yang lebih disuka pasti. Yang semerbak saja kurang disuka, apalagi yang nggak semerbak gitu kan. Bunga bangkai yang nggak disukai dari baunya gitu kan. Kecuali untuk pengen tahu, diabadikan, munculnya setahun sekali misalnya, orang baru senangnya seperti itu. Raihana. Nah, dalam banyak penjelasan para ulama dalam syarah hadisnya, kenapa disebut kesayangan? Nah, dikatakan wadzalika lisururihi bihi. Orang yang disayangi itu termasuk Al-Hasan ini disayangi oleh Rasulullah SAW karena ketika menyebut namanya, ketika melihatnya, ketika berada di dekatnya, Rasul senang. Atau lebih senang dibandingkan yang lainnya. Satu itu ada rasa sayang, rasa senang, rasa suka, bahagia. Satu itu. Yang kedua, wa iqbalu nafsihi alaihi. Kalau dia datang langsung tergopoh-gopoh, ingin nemui, padahal ada orang yang lainnya. Orang lain pun ditemui, tapi ini spesial disambutnya. Bukan pengen ketemunya biasa saja, tapi bahagia. Nah, itu biasanya kesayangan atau yang lebih disayang itu seperti itu. Nah, dari sini ini manusiawi. Apalagi tanda kutip mempunyai prestasi, mempunyai kelebihan, mempunyai hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Dan kata para ulama juga benarlah bahwasanya Al-Hasan itu akhirnya menjadi kesayangan Rasulullah SAW, bahkan kesayangan kaum muslimin, karena nanti dalam sejarahnya beliaulah yang berhasil mendamaikan perselisihan dua kelompok kaum muslimin. Apa itu? Punya kesempatan, punya kans untuk tetap jadi khalifah, malah mundur. Diserahkan kepada pihak lain, orang lain, dalam hal ini adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk apa? Agar damai kaum muslimin. Nah, jabatan tidak ada apa-apanya. Jadi bukan hanya kesayangan Rasulullah SAW, tapi kesayangan seluruh kaum muslimin. Terjadilah namanya amul jamaah wal ijtima. Pada masa beliau terjadilah tahun berjamaah, bersatu kembali kaum muslimin, dan ijtima, pertemuan di atas al-haq. Gak ada double-double kekuasaan. Gak ada tandingan-tandingan. Semoga Allah merahmati mereka semua, khususnya dalam hal ini adalah tokoh kita yang disebutkan dalam hadis, yaitu Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Itu yang pertama, pengantar di hadis. Yang kedua, di sini Al-Hasan menjelaskan tentang proses menerima hadis. Proses
transmisi lah kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Proses nukil, meriwayatkan. Dia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kakek buyutnya. Jadi hafalan itu adalah bagian dari ilmu. Nanti dalam ilmu hadis biasanya hafalan dibagi dua. Ada hifdzus sudur, hafalan di dalam dada dan di dalam kepala. Itu tidak tepat istilah di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti ya di sini. Harusnya dalam kepala. Makanya dalam bahasa Arab itu di dalam kepala atau di punggung dan di atas, di dalam dada dan hati. Meresap di sini. Kalau di luar kepala nggak hafal-hafal. Itu sebenarnya ini kalau dikatakan hafal, aku hafal. Tapi dalam ilmu hadis, hafalan itu ada yang kedua. Hifdzus sutur. Kalau tadi kan hifdzus sudur, yang kedua adalah hifdzus sutur. Hifdzus sutur itu hafalan karena dia rajin mencatat. Kayak sekretaris desa, kayak notulen rapat. Nah, dia punya hafalan karena apa? Sering nyatet. Nah, sebaiknya dua hal ini dipadukan. Hafal karena di sini dan di sini, hafal karena catatan. Makanya Imam Syafi'i kan memerintahkan ilmu itu seperti binatang buruan. Ikatlah binatang buruannya. Dengan apa? Dengan cara menulis. Imam Syafi'i sudah kekuatan komputernya kalau sekarang itu berapa giga, mungkin rajin nulis juga. Makanya salah satu metode menghafal itu kan salah satunya metode lauhun katanya. Metode lauhun itu asalnya metode papan. Ini papan, nulis, ditulis dulu. Jadi bukan hanya di mulut, lalu di sini dan di sini, tapi apa? Ditulis. Akhirnya apa? Ya dua kekuatan hafalan tadi berpadu dan bersatu. Yang bahaya adalah udah nggak kuat hafalan di sininya, nggak kuat nulisnya juga. Nah ini yang berbahaya ini mah, gitu kan. Nah, itu pengantar yang kedua penting juga. Jadi walaupun hadisnya pendek, ini pengantarnya juga sudah memiliki makna yang mendalam. Nah isinya, sebagaimana dikatakan hadis ke-11 ini adalah terkait dengan hadis yang ke-6, adalah sabda Rasulullah SAW adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini yang paling populer di ilmu hadis, bacaannya seperti itu. Tapi boleh juga dibaca da' ma yuri buka. Kalau tadi yari buka, ini boleh yuri buka. Jadi kalau ada ustadz yang baca yuri buka, boleh. Tapi kurang populer secara hadis. Kalau secara bahasa, ini yang lebih populer. Bacaan kedua. Secara bahasa Arab, da' ma yuri buka ila ma la yuri buka. Ini yang lebih populer kalau secara bahasa. Tapi kalau secara bacaan, riwayat hadis, ini yang tertulis di sini lebih populer. Sama, boleh dua-duanya. Nah ini kadang salah satu faedahnya adalah belajar hadis itu sebelum kita belajar otodidak, baca dari buku, dari terjemahan, dan yang lainnya adalah perlu belajar langsung dari guru, yaitu talaki. Salah satunya karena ada yang seperti ini. Seperti jin yang namanya jin korin. Itu kan kadang bacaan aslama. Dia masuk Islam, kadang uslima. Dikalahkan. Tapi jin korin gak akan pernah masuk Islam. Kalau bacaan kedua, uslima. Dikalahkan. Dilemahkan. Tapi kalau bacaan yang pertama aslama, berarti jin korin bisa masuk Islam. Kenapa? Gara-gara bacaan. Gara-gara bacaan. Nah itu salah satunya kita belajar hadis itu. Salah satunya makanya kenapa juga selain talaki juga sekarang itu bersakal kalau zaman sekarang. Karena kadang cara baca itu kadang nggak ada perbedaan, sama sepadan. Tapi terkadang ada perbedaan kayak tadi. Aslama dengan uslima tadi. Nah kalau kita perhatikan di hadis ke-11 ini dengan hadis ke-6, perbedaannya adalah kalau hadis ke-6 dijelaskan dulu
ada sesuatu 3, halal, haram, dan syubhat. Lalu sikapnya bagaimana? Kalau di hadis ini sikap dulu. Kalau di hadis yang ke-11 ini sikap dulu. Itu saling memperkuatnya, berhubungannya begitu. Kalau di hadis ini sikap dulu terhadap apa? Terhadap kondisi. Kondisinya disebutkan belakangan, keadaannya disebutkan belakangan. Jadi seakan-akan hadis ini lebih kuat karena apa? Sikap dulu. Sikapnya apa? Tinggalkan, jauhi, buang, enyahkan. Jadi di sini hadis ini kalau kita penggal ada 3. Pertama, da'. Walaupun cuma satu kata, da' artinya utruk. Tinggalkanlah, enyahkan, jauhkan, hindari. Jadi sikap yang terbaik adalah menjauhkan diri. Bukan coba aja. Malah nggak apa-apa. Siapa tahu benar. Try and error, gambling, uji coba. Ternyata apa? Tinggalkan dulu, buang dulu. Jadi di sini sikapnya dijelaskan dulu di hadis ini. Ini da. Ini artinya utruk. Tinggalkan. Tinggalkan. Kalau yang tadi al halalu bayyin wal haram bayyin wa baina mustabihat, barulah sikapnya dijelaskan. Famanittaqa binasyubuhat. Barang siapa yang bersikap menjauhi. Kalau ini jauhi. Tegas. Tegas, jauhi. Ketika jauhi dengan menggunakan kata perintah, tegas. Biasanya ketegasan dilambangkan dalam bahasa Indonesia, kata perintah kan ada tanda seru, gitu kan. Nah, itu pertamanya seperti itu. Yang kedua, apa yang ditinggalkan ini? Keadaan apa? Hal apa yang ditinggalkan ini? Ma yari buka. Atau ma yuri buka, sesuatu yang membuatmu ragu. Roib, ragu. Roib, syak, ragu. Hukum asalnya ragu itu adalah karena nilai salahnya lebih besar daripada nilai benarnya. Atau paling minimal 50-50. Dan kebanyakan ini 50-50. Sehingga tadi orang gambling, orang try and error, coba-coba. Dalam Islam, iklan aja buat anak kok coba-coba. Dalam Islam, jauhkan, nggak boleh coba-coba, jauhkan. Iklan itu boleh jadi niru Islam, jauhkan. Nah, yang ragu ini apa? Mustabihat. Yang syubhat dalam hadis yang ke-6. Lalu kita diperintahkan untuk mengambil sikap hal keadaan yang sebaliknya. Apa itu? Ambil. Sikapnya ambil. Keadaan yang diambil yang bagaimana? Ila ma la yaribuk. Kepada sesuatu yang tidak meragukan. Apa itu? Yang yakin. Nah, ini yang ditinggalkan adalah yang roibun atau syak. Nah, syak. Ini apa? Ini yang bikin ragu dan harus ditinggalkan ini. Menuju apa? Yang tidak ragu. Menuju yang tidak ragu. Menuju yang tidak syak. Apa itu? Yakin. Yang yakin. Yang bagaimana yang yakin? Yang halal. Jelas halalnya. Yang haram jelas haramnya. Walaupun pendek maknanya dalam. Kan sekarang orang pada bingung. Halal dan haram. Pada bingung. Bagaimana standar yang yakin dan yang ragu? Standarnya adalah agama. Standarnya agama. Ilmu agama. Orang kalau nggak kenal agama halal dan haram diterabas. Atau kebalik, yang halal jadi
haram, yang haram jadi halal. Makanya belajar agama. Apalagi ingin menerapkan agama, ya belajar agama dulu. Lalu yakin itu selain standar agama, standar apa lagi? Yang selanjutnya atau lanjutannya adalah standar akal. Sudah 2 apa 3? Sudah 4 apa 5? Ambil yang mana yang yakinnya? Yang paling sedikit. Kenapa? Kalau ternyata kurang, ya jadi lebih enak. Memang benar harus ditambah. Kalau ternyata ambil yang 3 ternyata sudah 4, ya sodako. Nambah laginya sodako daripada kurang. Apa itu? Walaupun ada dalil agama, standarnya apa? Akal. Itu teori dasarnya seperti itu. Tapi terkadang teori dasar ini termasuk kalau ada ulama berbeda pendapat, dan memang ada perbedaan pendapat adalah karena apa? Karena keadaan orang. Contoh, ada orang Irak yang ternyata membunuh keluarga Rasulullah SAW. Darah manusia itu remeh. Pernah bertanya kepada ulama tentang bagaimana hukum darah nyamuk yang nempel, apakah najis atau tidak. Ulama bilang, Anda begitu gampang membunuh keluarga Rasulullah SAW. Malah nanyain darah nyamuk. Yang remeh itu darah nyamuk daripada darah manusia. Padahal manusianya keturunan Rasulullah SAW. Nah, langsung dan tertedeng aling-aling. Anda mikirin darah nyamuk, darah manusia engkau tumpahkan, engkau libas. Terkadang seperti itu. Makanya perbedaan pendapat pasti ada. Makanya ulama mengingatkan, kalau tentang hal ini jangan bertanya kepada ulama kota ini. Terkadang apa? Karena berbeda standarnya. Orang yang gampangan ngambil harta orang dengan orang yang khawatiran, takut ada harta orang lain sehingga was-was. Dua kubu ini tidak benar. Ya cari orang yang di antara keduanya. Orang ini tidak baperan, tapi juga orang ini tidak bablasan. Jadi terkadang kalau ada perbedaan, Ustaz kok berbeda ya penilaiannya? Ya karena terkadang dikaitkan dengan standar. Contoh nih yang sekarang lagi marak. Alah, apaan corona? Ini konspirasi. Sampai katanya di banyak pedagang di pasar ini yang kagum kepada teori konspirasi, pedagang di pasar. Konspirasi Ustadz katanya gitu kan. Ustadz percaya aja katanya gitu kan. Ada orang yang sampai hari ini nggak mau keluar rumah. Ada banyak. Ada juga, mudah-mudahan masuk kita dalamnya. Keluar gak apa-apa, tapi waspada. Kenapa? Orang main bola juga gak apa-apa, walaupun tanpa penonton, tapi kan mereka kontak fisik. Dan kalau ngegolin ke gawang lawan kan bukan hanya salaman, tapi dekapan, tumpang tindih di antara mereka gitu kan. Seperti itu gitu kan. Nah, sedang saja. Boleh jadi awalnya alami, lalu ada konspirator yang ikut berkonspirasi dalamnya, atau sejak awal ada konspirasi, para konspirator bermain, tetapi akhirnya apa? Secara takdir Allah, dan yang pertama juga takdir Allah, alami juga bermain. Karena apa? Awalnya konspirasi, lalu faktor alam pun membantu. Seperti dalam kesehatan atau protokol kesehatan, iya jelas. Dulu kita baca di novel-novel, katanya sering orang barat buat jadi film gitu kan. Virus ini konspirasi diciptakan. Tapi akhirnya kan faktor alam. Bahkan konon kan virus corona sekarang sudah bermutasi menjadi 30-an. Bahkan mungkin lebih gitu kan. Konon yang terbaru sudah dihebohkan akan muncul sebagai pandemi baru, flu babi G4 katanya kan. Nah itu kan ribut lagi seperti itu gitu kan. Nah ini juga akan terpecah belah tuh menjadi 3 itu. Mudah-mudahan ini kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ma yaribuka ilama la yaribuk. Nah itu intinya seperti itu. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari syarah hadis arba'in, di antaranya dikatakan
aslu hadzal hadis qa'idatun min qawaidid dini. Hadis ini termasuk prinsip beragama. Prinsip beragamanya bukan hanya dari hadis ini, dari ayat Al-Quran yang banyak dan hadis-hadis yang lain menjadi kaedah yang disebut dengan kaedah usul fikih, kaedah beragama. Begini kaedahnya. Nah, ini al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan, sesuatu yang pasti, sebuah keniscayaan yang kita yakini, itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Harusnya begitu. Makanya apa? Belajar. Pakai akal dan naluri sekaligus. Jadi orang Islam tuh beragama pakai akal dan juga naluri. Dulu awal-awal virus corona, katanya karena makan yang menjijikan khususnya kelelawar. Bukan hanya kelelawar sudah jadi makanan atau kuliner tertentu, sop kelelawar katanya paling laku dulu. Tapi kan banyak juga yang makan kelelawar masih mentah dan hidup-hidup. Nah, itu. Lalu menyebar melalui ini. Sekarang menyebar melalui droplet yang dari mulut dan dari hidung. Lalu katanya dari bau kentut. Sempat kan beredar kan? Lalu katanya dari udara khususnya ruangan ber-AC. Lah WHO pelintat-pelintut. Makanya kan Amerika menuduh ini konspirasi WHO salah satunya. Dengan negara tertentu. Itu Amerika loh, bukan Deddy Corbuzier, bukan Jeringsid, bukan Ernest Prakasa, bukan yang lain-lain. Itu yang nuduh konspirasi itu banyak. Banyak. Bahkan mantan M16, bukan M16 film James Bond ya, tapi realita di Inggris pun menuduh ini konspirasi. Bahkan beberapa dokter terkemuka juga menuduh konspirasi. Ya tapi konspirasi itu gelap, susah membuktikannya. Dan orang yang dituduhnya pun nggak ngaku, bahkan lebih lihai daripada tuduhannya. Seperti itu. Dan butuh waktu. Teori konspirasi itu terbukti itu ada dokumen yang terbuka 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun. Akhirnya apa yang yakin? Ya alami dulu sambil siap-siap. Tapi jangan menolak mentah-mentah konspirasi. Itu ada para konspirator itu. Kan konspirasi Yahudi mencaplok Palestina itu kan awalnya orang nggak percaya. Tapi begitu protokolat Yahudi terbuka, salah satunya kurirnya tersambar petir, lalu suratnya bisa ditemukan, barulah orang percaya. Konspirasi adanya kelompok Illuminati kan baru terbongkar. Konspirasi Hitler yang di penjara dia menyusun rencana untuk bahkan bukan hanya menguasai Jerman tapi menguasai Eropa. Tapi sulit terbuktinya. Tapi konspirasi pun diakui oleh Al-Quran. Ayat-ayat tentang wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nah itu, ya yang yakin apa? Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik awalnya konspirasi lalu alami atau alami konspirasi ataupun tarian dari dua awal itu, gitu kan. Seperti itu. Oleh karena itu, ya kita setuju. Apalagi sudah terbukti secara medis, apalagi banyak dilakukan oleh negara kaum muslimin, misalnya kita masih sampai entah new normal ini mulai kapan diberlakukan, tapi saya kemarin baca dengar-dengar di Jawa Barat yang sudah diperbolehkan untuk new normal itu kota Sukabumi. Ya, kalau tidak salah, bahkan sekolah boleh masuk. Boleh masuk. Tapi ternyata hari ini kan rekor terbaru untuk yang sembuh banyak, yang terkenanya pun banyak katanya gitu kan. Nah, ini pun ya akhirnya apa? Yang yakin dulu lah. Banyak yang terkena. Cuma memang sebenarnya yang lebih kuat imunnya itu anak kecil. Bukan orang yang 20 sampai 45 tahun. Makanya kan yang kena juga sedikit gitu kan. Dan mereka lebih kita mah takut keluar, mereka mah keluar hujan-hujanan dan panas-panasan. Imunnya kuat. Kita yang dalam yang takut juga jadinya imunnya menurun gitu kan. Nah, itu juga perlulah dicari ilmu yang lebih meyakinkan. Jadi, kaidah beragama.
Kenapa dijadikan kaidah beragama? Karena hadis ini memberikan tuntunan wahia al-akhdhu bil yakini fil umuri wa tarkil mustabihat. Hadis ini memberikan panduan agar kita mengambil sesuatu yang yakin dan tinggalkan yang ragu.